Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, menuntun hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami pelajari boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada sabat ke-10 ini adalah Penipuan Terakhir Setan. Bacaan Alkitabnya saudara-saudara bisa buka di dalam kitab Wahyu, kitab 1 Tesalonika, kitab Yehezkiel. Mari kita pelajari bersama-sama pelajaran kita pada saat ini. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam konteks akhir zaman, Yesus mengucapkan peringatan yang kuat yang terdapat di dalam Markus pasal 13 ayat 22, yaitu mengenai Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara-saudaraku, sedikit menakutkan ketika penipuan di akhir zaman akan begitu besar, sehingga orang-orang yang setia pun akan berada dalam bahaya tertipu. Namun saudara-saudaraku, kita percaya dalam setiap langkah kehidupan kita, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita selalu memberikan setiap aspek kehidupan kita, menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di masa lalu, Babel membuat orang tidak tahu apa-apa dengan menjauhkan mereka dari Alkitab dan mengajarkan filosofi manusia yang salah. Babel masih bertindak dengan cara yang sama hari ini. Dia menggunakan pikiran manusia yang salah untuk menjauhkan orang dari kebenaran Alkitabiah. Dan hampir setiap orang akan mengikuti para pemimpinnya dan akhirnya menyembah setan. Di dalam Wahyu 13 ayat 3-4 dan 14-15. Jadi saudara-saudaraku, pada akhir zaman akan nanti terjadi penipuan. Bahkan saat sekarang ini itu semua sudah terjadi. Sehingga jika kita tidak memusatkan pikiran kita, tidak belajar akan firman Tuhan, maka kita pun bisa tertipu, karena setan menggunakan berbagai macam cara untuk menipu umat manusia, termasuk orang-orang pilihan juga. Saudara-saudaraku, hanya pelajaran Alkitab dengan pertolongan Roh Kuduslah yang akan membantu kita membedakan kebenaran dan dari kesalahan. Mari kita pelajari bersama-sama kebohongan lama tentang keabadian. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara-saudaraku, Babel dan spiritualisme sangat jelas berkaitan di dalam Wahyu pasal 18 ayat 2. Jadi, sebagian besar orang Kristen saat ini menerima doktrin dari setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Salah satu pilar penipuan Babel adalah pemahaman yang salah tentang kematian, yang berpusat pada gagasan tentang keabadian jiwa, karena ajaran itu mempersiapkan jalan dan memuluskan pengaruh menipu dari spiritisme. Jadi, Babel dan spiritualisme ini sangat berkaitan. Karena kenapa? Babel mengajarkan ajaran yang tidak benar, ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana dia mengajarkan filosofi manusia. Padahal manusia sendiri adalah manusia yang berdosa, dan pengetahuan mereka itu sudah dibutahkan, ya, digelapkan oleh dosa. Dan di sini Babel mengajarkan untuk
mengikuti filosofi-filosofi manusia, yang seharusnya kita harus belajar firman Tuhan. Dan inilah salah satu pilar penipuan zaman sekarang ini juga, dan akan terus-menerus ada, yaitu pemahaman yang keliru ya tentang kematian. Salah satu contoh adalah kematian, yaitu di mana mereka mengatakan bahwa ada keabadian jiwa, kebakaan jiwa ya, atau jiwa tidak dapat mati. Karena ajaran itu mempersiapkan jalan yang sangat mulus untuk mempengaruhi dan menipu dari spiritisme. Jika kita percaya bahwa orang mati dalam beberapa bentuk masih hidup terus dan bahkan mungkin dapat berkomunikasi dengan kita, yang menjadi perlindungan kita satu-satunya adalah berdiri teguh pada apa yang diajarkan kitab suci. Kalau kita mendengar atau menerima ajaran-ajaran seperti ini, mengajarkan bahwa dia masih bergentayangan, dia langsung ke sorga. Itulah sebabnya kadangkala kita menemukan kalimat-kalimat yang keliru. Kita mungkin menganggap itu hal yang biasa, tapi lama-kelamaan kita akan terbiasa. Contohnya ketika seseorang meninggal, kita mengatakan telah berpulang ke rumah Bapa. Dia sudah ada di Yerusalem baru, sampai bertemu di Yerusalem baru. Saudara-saudaraku, ini kata-kata atau kalimat yang mungkin kita rasa biasa, tapi sangat berbahaya. Jika ini menjadi pemahaman bagi kita, maka kita akan berprinsip bahwa ketika seseorang itu mati, dia langsung ke sorga jika dia hidup baik, jika dia mengikut Tuhan Yesus, berbeda dengan yang Alkitab ajarkan. Kitab suci sebagai wadah kita untuk menuntun kita boleh mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai kita keliru hanya karena kita mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kematian itu seperti mimpi, bahwa jika kita fana, bahwa jiwa kita fana, kita akan terbangun dari mimpi pada hari kebangkitan. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, Mazmur 119 ayat 17, dan Wahyu 20 ayat 5 sampai 6. Kemudian pelajaran selanjutnya mengenai Babel. Babel merupakan pusat penyembahan matahari. Dalam Yeskiel 8 ayat 16, kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Saudara-saudaraku, orang Yahudi menjadi rusak karena menyembah matahari, seperti yang dilakukan orang Babilonia dan bangsa lainnya. Dalam Yeskiel pasal 8 ayat 16. Dan inilah yang terjadi dengan gereja Kristen. Tidak pernah secara terbuka menyembah matahari memang, tetapi mereka mulai menyembah pada hari yang digunakan oleh Roma sebagai hari matahari. Dekrit Konstantin 321 Masehi. Hari apakah itu? Hari pertama. Kalau dalam bahasa Inggris, Sunday. Hari matahari. Beberapa bahasa masih memiliki arti tersebut, seperti Sunday dalam bahasa Inggris. Sehingga kita tidak perlu kaget. Banyak orang Kristen yang beribadah di hari pertama. Sedangkan yang Tuhan inginkan atau apa yang Alkitab katakan bahwa hari yang harus dikuduskan, disucikan, dan hari yang diberkati adalah hari ketujuh, di mana Allah berhenti menguduskan hari Sabat. Perubahan hari ibadah ini tidak pernah dipertanyakan dalam aras utama kekristenan atau arus utama kekristenan, meskipun ini tidak memiliki akar atau dasar Alkitabiah. Jadi ini mungkin sudah menjadi kebiasaan dan lain sebagainya, sehingga ini tidak dipertanyakan. Kalaupun mau dipertanyakan, pasti akan ada banyak pro dan kontra. Akan banyak
yang akan membela dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan, Alkitab tidak pernah menyatakan untuk kita menguduskan hari pertama, hari Minggu. Pelajaran selanjutnya, hari perhentian yang sesungguhnya. Kita harus mengerti hari perhentian yang sesungguhnya. Yeskiel 20 ayat 20, kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Supaya orang mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus menguduskan hari sabat Tuhan. Hari yang ketujuh sesuai dengan penciptaan. Iblis telah memimpin Babel dan mereka telah menipu dunia dengan anggur atau doktrin manusia mereka. Wahyu 18 ayat 2-3, Wahyu 14 ayat 8. Mereka juga menghina dan menganiaya minoritas yang masih menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda dalam Wahyu 12 ayat 17. Namun, kelompok kecil ini, minoritas ini yang tetap setia menyembah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang Dia anjurkan untuk kita lakukan di dalam firman-Nya pada hari Sabat. Jadi sekalipun mereka dianiaya, mereka dihina kelompok minoritas ini, tapi mereka tetap tekun untuk menyembah Tuhan seperti yang diajarkan dalam firman-Nya pada hari ketujuh, hari Sabat. Dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Saudara-saudaraku yang sisa, yang setia memanggil dunia untuk menyembah pencipta kita. Mereka juga mengumumkan kejatuhan Babel yang telah mengajarkan hari ibadah palsu. Wahyu 14 ayat 7-8. Kelompok inilah yang seharusnya mengabarkan kebenaran kepada mereka yang telah menerima atau tenggelam di dalam ajaran Babel. Ajaran yang mengajarkan untuk beribadah bukan pada hari Sabat atau menyembah Tuhan di hari yang lain, di hari pertama penciptaan. Kita harus menyampaikan kebenaran bahwa Babel tersebut sudah kalah, sudah jatuh. Kembali ke ajaran yang benar. Panggilan untuk taat. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang sisa yang setia pada doktrin Tuhan, ajaran Tuhan, hanyalah sebagian kecil dari umat Tuhan. Kebanyakan dari mereka masih beribadah di dalam Babel, atau mereka masih hidup berada di dalam Babel. Mereka tidak sadar bahwa mereka menyembah Tuhan, tapi pada hari yang salah, atau bahwa mereka menerima tipuan iblis sebagai kebenaran, seperti yang diajarkan, yaitu mengenai kebakaan jiwa. Jadi mereka ada yang mungkin sudah sadar, ada yang tidak sadar bahwa mereka memang mereka lihat kami menyembah Tuhan. Hanya ada kekeliruan. Mereka menyembah Tuhan pada hari yang salah, yang tidak diminta oleh Tuhan. Tuhan minta hari ketujuh, tapi mereka beribadah di bukan hari yang ketujuh. Kemudian ajaran-ajaran yang lain mengenai kebakaan jiwa, mereka tanpa mereka sadari, mereka menerima tipuan dari iblis, atau apa yang ular itu katakan kepada Hawa mengenai kamu sekali-kali tidak akan mati, ya, kebakaan jiwa. Dan ini masih ada yang memiliki pemahaman seperti ini. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seseorang untuk mengajari mereka kebenaran dan mengundang mereka untuk keluar dari kegelapan, dari Babel, dari kekacauan. Ingat, Babel artinya kekacauan. Segala sesuatu yang mendatangkan kekacauan adalah Babel.
Mereka harus diajar bahwa melanggar hukum Allah adalah dosa sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Semua orang yang setia harus diajar bahwa ketaatan hanya mencerminkan kasih karunia Kristus yang membebaskan kita dari penghukuman dan kekuasaan dosa. Sebagai kutipan yang terakhir dalam Selected Message Book 2 chapter 7 halaman 68, anggur Babel adalah meninggikan sabat tiruan dan palsu di atas sabat yang telah diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan Yehova atau Tuhan Allah untuk keperluan manusia. Juga adalah kebakaan jiwa, ya. Penyesatan yang sama ini dan penolakan terhadap kebenaran mengubah gereja menjadi Babel, menjadi kacau. Para raja, pedagang, penguasa, dan guru agama semuanya dalam keselarasan yang rusak ketika mereka menerima ajaran ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami berdoa kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menjaga melindungi kami. Engkau selalu menuntun kehidupan kami, agar kami boleh tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dijauhkan dari ajaran-ajaran yang keliru, karena kami mau dekat hanya dengan Tuhan saja. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.